Sahabat Yari, jumpa lagi dengan saya Pius. Pada video kali ini saya ingin membuka rahasia-rahasia dalam buat mandau. Kalau ini saya pribadi sih, tapi bagi pengukir juga bukan rahasia sih, itu alat kebutuhan memang diperlukan dulu untuk buat mandau teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang penikmat mandau tapi tidak buat mandau pasti bingung alat-alat apa aja yang dipakai, seperti apa dan bagaimana menurutnya. Yang alatnya yang sederhana tapi sangat berguna dan berpengaruh untuk buat mandau. Kalau tidak ada alat tersebut ya sangat susah untuk buat mandau. Mungkin kalau ini sih mungkin teman-teman sudah biasa lah, tahu lah ini. Kalau untuk ngukir sih ini pisau raut, tapi saya campurkan dengan borcun juga. Sudah saya gunakan alat modern biar lebih cepat menggunakannya. Nah, seperti ini. Ini macam-macam. Kalau ini matanya segitiga. Nah, ini banyak teman-teman tanya nih, seperti apa alat mesinnya. Ini segitiga. Ada juga yang matanya yang segitiga, yang seperti ini. Banyak sih teman-teman matanya, ada yang seperti ini. Nah gitu. Tuh. Saya kebetulan borcun saya ada 5 tuh, 5 biji. Tapi kalau untuk pemula 1 aja tidak apa-apa. Kalau pisau raut ini kami dulu menggunakan untuk ngukir manual teman-teman. Nah itu. Saya kebetulan ada 2. Ada berapa biji sih pisau rautnya, contoh aja. Tapi kalau ada borcun tuh bisa lebih cepat dibantu, misalkan untuk bikin lubang ataupun untuk bikin dasarnya dulu, ini lebih mudah, baru pisau raut untuk bersihkan teman-teman. Itu pisau tuh alat standar yang harus digunakan untuk bermandau teman-teman. Di situ yang lebih unik lagi, nah ya, nah ini kami bilang apa ya, incuk, kami bilang itu incuk. Kita cari, ada yang di sini. Mana dia? Incuk. Aduh, nggak ketemu saya. Biar aja lah. Ini contoh dari satu. Ini namanya incuk. Ini senjata tusuk. Bukan teman-teman. Bisa juga ini senjata tusuk mungkin. Kalau terdesak, hendak ini. Ini untuk rotan. Untuk rotan misalnya ini. Ini kan tak besar nih. Saya bikin nih. Besar, jadi untuk memasukkan selah-selah rotan saya gini. Ini kan selahnya 3. Kalau kita tidak ada ini kan bingung kita memasukkan. Ambil contoh rotannya. Nah kan seperti ini nih. Misalnya itu kan kita bingung tuh mau masukkan kemana. Tuh dia tidak bisa arahnya kemana. Nah kalau ada ini, dia ini. Nah, bisa kita mau ambil selahnya 2. Nah, 2. Tuh gitu. Jadi kita masukkan di 2-nya. Nah, itu kan ketiga. Nanti kita mau masukkan ke sini bisa. Nah, gitu. Jadi ini wajib nih. Harus punya. Tapi kalau enggak ada ini, bisa juga pakai jarum besar itu, kalau enggak peniti gitu. Tapi bagusnya sih ada ini pegangan. Itu kan tinggal ditarik. Nah, kan masuk. Nah, kalau itu kan jadi rangkaian. Kalau tidak ada ini, sangat susah teman-teman. Ini rahasia nih. Tapi kalau bagi teman-teman pengukir ya tahu nih. Alat pokok. Nah, misalnya nyulat juga pakai ini juga teman-teman. Nyulat misalnya. Nyulat ini. Tuh. Misalnya masukkan sini.
Ini kan nggak bisa masukkan sini. Nah, nanti dimasukkan benang sulatnya kayak gitu. Ini kalau kami benua tuh bilang incuk. Nggak tahu kalau teman-teman lain, suku Dayak lain yang bilang apa. Kalau kami benua tuh bilang incuk. Habis itu penyangat. Aduh, nih penyangat. Aduh, tapi ini jarang sudah saya gunakan, lumayan. Tuh, ini penyangat. Ini kalau ini saya pakai sudah modern sih, dilas. Kalau dulu tuh dia panjang itu baru dimasukkan di kayu, bisa disetel tek 2. Kalau ini kan disetelnya pakai baut, dikecilkan, dibesarkan, kalau didorong jadi kecil. Ini misalnya rotannya ketebalan, misalnya kan rotannya tebal, kalau enggak rotannya kebesaran bisa. Kalau ini rotannya kebesaran, kita kecilkan lebarnya. Tuh. Tuh, dia kelebaran, jadi saya kecilkan. Saya kecilkan jadi kecil ya. Tuh, jadi kecil. Kalau mau kecil lagi bisa didorong. Kalau dia ketebalan yang ini. Tuh, jadi tipis ya. Biar lebih rata, lebih tipis. Kalau benua nih bilang nih penyangat. Tapi ini yang agak modern lah sedikit. Saya pakai baut dan juga ini dilas. Kalau dulu yang tradisional lagi masih ditukul, dilengket di tanah, bisa disetel. Tuh. Habis itu ini kan untuk tipis dengan tidak tipisnya kan, biar bisa masuk ke, misalnya kan tambusarnya terlalu besar ya, ditipiskan rotannya. Misalnya mau dikutus, masukkan sini tidak muat, ini kan ada lubang. Kami benua nih bilang kutus, lubang kutus. Ini dimasukkan seperti ini, lubang kutus tuh ada kan. Dimasukkan, misalnya dia rotannya besar, ya dikecilkan dulu. Ini namanya kutus gitu. Habis itu apa lagi? Oh ya, nih rahasia juga nih. Nih, yuk kalau teman-teman tahu nih apa. Kalau bahasa kami di sini nih malau atau lem untuk bilah mandau, gagang ke bilah mandau. Ini contohnya. Tuh, dimasukkan ke gagang dulu. Aku dapat roti ya. Apa namanya nih ya? Tumpi. Kecil kasih. Rasanya hambar nih teman-teman. Tumpi. Kalau tahu kalian tuh apa, bilang ini tumpi. Rasanya hambar. Makanan kami Dayak. Tapi kalau kami benua tuh, kalau kami latah, nggak latah sih. Orang tua tuh misalnya dikagetkan ya kayak latah tuh. Mereka sering bilang, tumpi. Kalau orang benua tahu kan. Benua dulu lah. Kalau benua di kota mungkin beda lah. Jadi ini asli teman-teman. Malau tuh ada juga yang palsu loh. Bukan palsu sih, kualitasnya mungkin kurang bagus kan. Kalau ini kualitasnya bagus kan. Tuh, kalau yang asli itu gini dia, begini tidak patah, tidak patah dia. Nah, kalau yang palsu tuh bukan palsu sih, mungkin kualitasnya jelek tuh. Kalau kayak gini sudah patah, tek, keras dia. Kalau ini asli, saya beli sama orang, 1 gepok 2 gepok dia tuh. Kalau ada teman-teman mau beli ini bisa lah, kita bagi ya. Satu ini berapa ya?
100.000 lah. Jadi saya cepat kaya. Nggak tahu lah berapa satunya, nggak pernah jual sebenarnya. Jadi ini yang bagus kualitasnya. Jadi dimasukkan ke sini, dimasukkan sampai banyak. Baru gagang mandau tuh, bilah mandau tuh dipanasi dulu di api. Kalau sudah tuh masukkan, kalau sudah keras tuh baru di sini lilit pakai malau juga. Itunya, malaunya, ganggang. Gitu teman-teman. Di situ apa lagi ya? Yang simpel tapi sangat penting dalam mandau ya. Ini sih kalau menurut aku yang paling memang harus ada sih. Kalau kita untuk bikin mandau itu kan harus ada mandau juga. Potong tanduk apalah, ada gergaji, itu sih biasa yang agak banyak teman-teman nggak tahu ya. Ini penyangat tadi soraut, itu umum atau soraut. Nah, di situ ini juga untuk ngelem bulu di gagang. Saya gagang nih ada bulunya, rambut pakai ini juga. Bisa juga pakai rem Korea teman-teman, kadang-kadang sih bisa pakai rem Korea, tapi yang ini bagus juga sih, tradisional. Habis itu ya bahan-bahannya, kalau mau teman-teman mau lihat kerjaan saya berapa hari ini. Tuh, ini saruk seletup ada rotannya. Besoli tapi tidak semparit. Ini tempos tuh, tempusan 3 tuh. Ini tempusan 3 juga tuh. Ukirannya full teman-teman nih. Ini seletup nih sini temannya. Tuh, seletup. Ini saruk tempos tempusan 1 gitu. Biar dia bervariasi ya. Ini tempusan 3, ini 3, ini 1. Habis itu ini teman-teman mau lihat tuh, ini akar begris semua ya teman-teman. Saya beli dari Kubar teman-teman saya Sandy. Kali ini untuk sauraut teman-teman, kayu ulin tuh kayak udang. Ini tempat kerja saya nih. Ada lampu lighting tuh, 2 lampu lighting tuh, gerinda di sini tuh, kabel-kabelan, aduh, pinjaman mesin, dan ada uwen sama jerapah. Oke teman-teman ya, mungkin itu aja lah ya konten kita kali ini, video kali ini ya. Alat-alat yang bagi teman-teman bukan pengukir ya, itu sangat rahasia, banyak yang nggak tahu. Tapi kalau bagi pengukir ya tahu lah. Ini sangat penting lah, rahasia lah. Kayak gini ini sangat vital. Kalau nggak ada kayak gini ini susah mau bikin mandaunya. Tuh, penyangat lah ini. Oke teman-teman, jumpa lagi pada video selanjutnya. Cari Asal Budaya.